Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Setelah hampir memperbarui kontrak dengan Lazio, pada detik-detik terakhir Inzaghi mengubah keputusannya untuk membelot ke Inter demi sebuah perjalanan karir kepelatihan yang baru. Setelah secara resmi ia telah menjadi pelatih Nerazzurri, tapi hingga sekarang belum diperkenalkan oleh manajemen. Namun dilansir dari Inter.it, perkenalan resmi telah dijadwalkan untuk Simone Inzaghi pada 7 Juli di Giuseppe Meazza. CEO Giuseppe Marotta dan Inzaghi akan bertemu dengan para jurnalis di Giuseppe Meazza dan besoknya akan memimpin para pemain untuk latihan perdana setelah 1,5 bulan istirahat. Masih akan banyak pemain yang absen karena para pemain yang terlibat di Piala Eropa akan diberi waktu istirahat lebih lama karena komitmen mereka dengan tim nasional. Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella termasuk dalam skuad Italia yang lolos ke semifinal dan saat ini sedang bersiap untuk bermain melawan Spanyol pada hari Selasa. Inter dikabarkan akan membuka negosiasi kontrak baru dengan Nicolo Barella. Hal itu akan dilakukan setelah Euro 2020 rampung digelar. Melansir dari Calciomercato, manajemen Nerazzurri menyadari sepenuhnya bahwa nilai kontrak Barella saat ini tidak lagi sebanding dengan prestasi yang ia torehkan baik di klub maupun di level tim nasional. Oleh karena itu, Inter siap menyodorkan kontrak baru yang bisa memagarinya dari incaran klub lain. Ex-bintang Cagliari itu saat ini mengantongi gaji hanya 2,5 juta euro per musim, dan Inter siap menaikkan gajinya secara signifikan dalam kesepakatan baru. Selain itu, Nerazzurri juga akan menjadikannya sebagai kapten klub di masa depan. Meskipun Inter berupaya untuk memangkas tagihan gaji, namun kesepakatan kontrak baru Barella dianggap jauh lebih penting. Turnamen Euro 2020 sendiri diketahui akan rampung pada 12 Juli 2021 mendatang. Kini, Barella tengah fokus mempersiapkan diri untuk membantu timnas Italia berlaga di babak semifinal melawan Spanyol. Inter dalam kondisi keuangan yang tidak terlalu baik karena dampak dari pandemi. Salah satu pengorbanan yang dilakukan adalah melepas Achraf Hakimi ke Paris Saint-Germain. Komunikasi telah berjalan antara manajemen Inter dengan super agen Mino Raiola. Pembahasan utamanya adalah Denzel Dumfries. Nerazzurri menjelaskan situasi keuangan klub saat ini dan Mino Raiola memahami hal tersebut dan tengah mencari jalan tengah untuk bisa melihat Dumfries mengenakan jersey Inter. Pembahasan lainnya adalah kontrak Stefan de Vrij. Sebenarnya kesepakatan telah tercapai pada 6 bulan lalu. Tetapi hal tersebut belum ditandatangani karena kondisi keuangan klub, serta Mino Raiola ingin melihat potensi pasar untuk kliennya. Hal terakhir yang dibahas adalah masa depan Andrea Pinamonti yang tidak ingin lagi duduk di bangku cadangan untuk 1 musim ke depan. Oleh karena itu, Inter dan Raiola akan mencari tim yang siap menampung si pemain untuk memberinya waktu bermain. Sedangkan menurut laporan dari surat kabar Spanyol, Marotta dan Ausilio telah mencapai kesepakatan secara personal dengan Hector Bellerin untuk membawanya ke Milan. Sekarang negosiasi tengah dikerjakan dengan The Gunners. Namun semua masih sangat jauh dari kata sepakat untuk kedua klub. Inter jelas ingin menutup operasi dengan status pinjam dan opsi penebusan, sementara Arsenal menuntut transfer tunai dengan permintaan sekitar 20 hingga 25 juta euro. AS Roma harus mencari pengganti Leonardo Spinazzola yang cedera saat membela tim nasional Italia di Euro 2020 dan harus absen antara 5 hingga 6 bulan.
Untuk alasan ini, seperti yang telah dikatakan dalam beberapa jam terakhir, pergerakan akan dilakukan untuk pemain muda Inter, Federico Di Marco, sebagai profil yang cocok mengisi yang ditinggalkan Spinazzola. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Inter telah menetapkan angka dalam penjualan Federico Di Marco, yaitu 10 juta euro. AS Roma sulit untuk memenuhi hal ini, oleh karena itu ada dua opsi yang akan pihak Serigala Ibu Kota tawarkan. Adanya pemain lain dalam kesepakatan atau mengubah formula pembelian secara pinjam dengan kewajiban tebus. Inter memiliki gagasan yang jelas tentang masa depan Lautaro Martinez di jendela bursa transfer kali ini. Saat ini sang striker sedang sibuk dengan Argentina di Copa America. Kemudian dia akan menikmati liburan sebelum melanjutkan pekerjaannya menjelang musim baru. Simone Inzaghi menantikan untuk melatih Lautaro dan Lukaku serta meminta jaminan perihal masa depan keduanya. Juga dikonfirmasi hari ini oleh Sky Sport Italia, tidak ada berita tentang Lautaro Martinez. Satu-satunya yang dibicarakan adalah keinginan Inter untuk memperbarui kontraknya. Penjualan Lautaro tidak diharapkan terjadi pada jendela transfer kali ini, sebaliknya Nerazzurri sedang bekerja untuk memperpanjang kesepakatannya. Tiga minggu setelah cedera otot, Alexis Sanchez kembali bermain membela tim nasional Chili di perempat final Copa America melawan Brasil. Pertandingan sang striker itu hanya berlangsung 45 menit, lalu kembali mengalami cedera. Pada jam-jam ini Inter menunggu untuk lebih memahami situasi pemain Chili itu yang kembali cedera. Corriere dello Sport menggarisbawahi bahwa manajemen mulai ragu mengenai masa depan si pemain. Beban gaji yang tercatat 7 juta euro per musim akan memberatkan klub jika dirinya hanya duduk di bangku cadangan. Kampanye untuk mengurangi biaya di Barcelona terus berlanjut. Tujuannya adalah untuk kembali ke parameter keuangan yang dibutuhkan oleh La Liga dan untuk menemukan sumber daya yang diperlukan untuk memperbarui kontrak Lionel Messi. Manajemen Blaugrana mengambil langkah untuk menyingkirkan semua pemain yang tidak masuk dalam rencana pelatih Ronald Koeman. Menurut Mundo Deportivo, mereka adalah Samuel Umtiti dan Miralem Pjanic. Gelandang Bosnia yang tiba di Spanyol musim panas lalu dari Juventus masih memiliki nilai pasar sebesar 45 juta euro, kerugian besar bagi Barcelona. Tapi itu semua mereka lakukan demi Lionel Messi bertahan. Sementara di lain sisi, Inter dan Juventus tertarik mendapatkan si pemain jika dilepas gratis, serta ada juga Paris Saint-Germain. Alejandro Camano, agen Achraf Hakimi dan Lautaro Martinez berbicara di Calcio Mercato tentang situasi Hakimi yang selangkah lagi akan bergabung dengan Paris Saint-Germain. Dia menerima realitas sepak bola saat ini. Inter adalah tim favorit baginya. Dia beradaptasi dengan sempurna untuk segalanya. Dia sangat bahagia dengan keluarganya dan sekarang dia telah mendapat proposal dari tim lain untuk dapat membantu Inter. Klub memiliki kebutuhan untuk menjual pemain dan ia menerimanya. Saya ulangi, bagaimanapun bahwa Hakimi sangat bahagia di Italia. Bagi kami sebagai sebuah grup, Inter mewakili sejarah. Inter tidak akan pernah melupakan apa yang Hakimi tunjukkan di tim juara ini. Giuseppe Marotta hari ini menerima penghargaan Golden Lion untuk prestasi profesional. CEO Sport FC Internazionale Milano menerima hadiah bergengsi simbol Festival Film Venezia yang terkenal di markas besar wilayah Veneto di Venezia. Golden Lion adalah penghargaan di bawah perlindungan KONI dan Komite Paralimpiade sejak tahun 2019. Setelah mendapatkan penghargaan, Marotta menyampaikan beberapa kata. Venezia adalah kota yang sangat berarti bagi saya. Saya mengalami masa-masa indah di sini, terutama ketika kami memenangkan promosi ke Serie A pada 1997-1998.
Saya sangat bangga menerima penghargaan ini. Saya pikir ini adalah pengakuan atas komitmen saya terhadap sepak bola secara umum, terlepas dari pekerjaan saya di manajemen.